Beberapa waktu lalu, kita sudah mengulas tema seperti ini. Dan pastinya momen-momen logis yang ada di Power Rangers masih banyak sekali, terutama yang menyisipkan dialog berisi ejekan terhadap serialnya sendiri. Tentu saja tidak semuanya paham akan hal yang dimaksud, sebab kebanyakan dari ejekan tersebut adalah breaking the fourth wall yang hanya bisa dipahami oleh fans sejati. Namun lepas dari itu semua, jika ditemukan lagi, mungkin akan kita buat part ketiga di lain kesempatan. Atau jika merasa ada yang terlewatkan, coba cek video pertama ini dulu. Dan diperingatkan juga kalau video ini mengandung spoiler. Mau tahu apa saja? Mari kita simak 10 momen logis di Power Rangers yang mengejek konsepnya sendiri bagian kedua versi Tokuvex Indonesia. Terpanggang di atas pizza, Power Rangers Wild Force. Ingat episode ikonik berjudul Forever Red? Episode ini mungkin jadi reuni akbar para Ranger Merah sebagai peringatan ke-10 Power Ranger series. Dan selain berisikan adegan action yang luar biasa, Ranger Merah ini saling mengunggulkan kehebatannya pada dialog di akhir durasi episode. Sebab semuanya diawali dengan rasa kagum Cole Evans terhadap Tommy Oliver yang dianggap sebagai legenda. Namun disambut oleh ejekan dari Red Ranger lainnya. Sebab mereka merasa telah melakukan hal yang lebih hebat daripada Tommy. Seperti menyelamatkan 2 dunia, mengubah sejarah, dan juga berbagai prestasi lain yang hanya bisa dipahami oleh fans sejati. Namun dialog dari TJ sang Red Turbo Ranger mungkin adalah yang paling unik dari yang lain. Sebab ia mengatakan bahwa ia pernah terpanggang di atas sebuah pizza raksasa. Wait. Did I ever tell you guys about the time I got baked in a giant pizza? Kalimat itu merujuk pada episode Power Rangers Turbo yang berjudul Trouble by the Slice. Yakni momen ketika TJ dan kawan-kawan berhadapan dengan monster yang nyaris membuat mereka menjadi pizza raksasa. Alasan mengapa dialog tersebut disisipkan, sebab episode pizza yang dimaksud memang cukup kontroversial, garing, dan nyaris disesali pembuatannya oleh mereka pada saat itu. Sebab memaksakan episode komedi khas Jepang yang ada di K-Ranger menjadi sebuah jokes garing untuk audiens di Amerika. Warna primer dan tidak punya mulut, Power Rangers Ninja Storm. Pada episode yang berjudul Thunder Stranger bagian ketiga, Shane, Tori, dan Dustin tiba di sebuah area hutan di mana pada lokasi tersebut ada duo Thunder Ranger dan juga pasukan ninja zombie yang tengah saling bertarung satu sama lain. Disitulah muncul pertanyaan dari Dustin yang membuat mereka bingung. Dan sontak pertanyaan itu dijawab oleh Shane dengan sangat singkat. Paham kan? Yang harus mereka lawan adalah siapapun yang tidak memakai pakaian dengan warna primer, yakni pasukan ninja monster dan juga para Thunder Rangers. Kenapa? Sebab pasukan tersebut berwarna abu-abu dan juga Thunder Rangers yang berwarna crimson dan juga navy. Sebab dua Thunder Rangers merupakan warna turunan atau warna sekunder. Dan pada saat itu, mereka memang masih saling bermusuhan satu sama lain. Jadi seperti ejekan terhadap konsep pewarnaan yang ada pada season kali ini. Tidak hanya itu saja, sebab ada lagi ejekan lucu yang dilontarkan oleh sesama musuh mereka, yakni Capri dan juga Zurgen, di mana musuh wanita kocak tersebut menyuruh Zurgen untuk tutup mulut dalam tanda kutip, tapi kemudian menyadari kalau Zurgen tidak punya mulut. Zip it, Zurgen. Oh wait, you can't. You don't have a mouth. Jadi dialog tersebut seperti mengejek konsep monster-monster yang tidak punya mulut, tetapi tetap bisa bicara. Sungguh sebuah hinaan terlucu pada season ini. Aba Ranger adalah adaptasi dari Dino Thunder, Power Rangers Dino Thunder. Episode ini mungkin jadi yang paling unik dari yang pernah ada. Sebab episode ini menampilkan Sentai counterpart dari Dino Thunder sendiri, yakni Bakuryu Sentai Aba Ranger. Jadi dalam kasus ini, Connor, Ethan, dan juga Kira seolah melakukan reaction video terhadap Super Sentai series, lengkap dengan ejekan-ejekan yang mereka lontarkan satu sama lain. Episode Aba Ranger yang ditampilkan di sini merupakan episode ke-10. Namun semuanya didubbing ke dalam bahasa Inggris dengan dialog yang diganti seluruhnya dengan kalimat-kalimat parodi. Who wants to try some of my curry? It smells delicious, just like Mom used to make. Looks like we've got an emergency. I'll show you. Ya, mirip seperti dubbing English Dynaman yang pernah ada di televisi Amerika pada tahun 1987. It's time now for Dynaman. 5 good-looking Japanese friends from all walks of life.
Bahkan Aba Ranger di sini hanya disebut sebagai Power Rangers versi Jepang. The Satellite Guide is a Japanese show about the world-famous Power Rangers. They even dubbed it in English. Seakan Super Sentai adalah tiruan dari versi Amerika. Walaupun buat fans sejati Super Sentai dan Power Rangers pastinya tahu kalau versi Amerika ini adalah adaptasi dari Super Sentai. Tapi dalam episode kali ini, mereka melontarkan jokes sebaliknya. Namun sebenarnya ada pesan moral yang terdapat dalam episode tersebut. Sebab untuk menghargai perbedaan budaya, yang dalam kasus ini adalah Jepang dan Amerika. Akan tetapi dikemas dengan sejumlah jokes yang memang sangat kocak. Comment center kami hanyalah sebuah gua, Power Rangers SPD. Pada episode yang berjudul History, SPD Rangers kedatangan bintang tamu trio Dino Thunder, yakni Connor, Ethan, dan juga Kira. Di mana kemudian 3 siswa sekolah tersebut dibawa ke markas besar SPD Command Center sambil ngobrol satu sama lain. Namun kalimat yang terucap dari Ethan adalah yang paling unik dalam hal ini. Sebab ia seakan mengagumi desain dan teknologi dari markas SPD yang memang sangat canggih dibandingkan dengan markas Dino Thunder yang menyerupai gua bawah tanah. Okay, I'm not complaining, but our command center was a cave. Hal itu mungkin bisa saja dimengerti oleh para fans pada 2 season yang dimaksud. Apalagi, kita semua paham kalau Ethan adalah tokoh kocak yang gemar sekali terhadap komputer dan juga teknologi. Jadi wajar saja kalau ia melontarkan dialog tersebut. Ditambah lagi dengan para Dino Rangers yang seakan kaget dan bersiap untuk menghajar Doggy Kruger. Sebab mereka mengira kalau komandan SPD tersebut adalah seorang monster. Sebab pemandangan di mana alien dan manusia hidup saling berdampingan memang bukanlah hal biasa bagi para Dino Thunder Rangers. Jadi seakan mengejek konsep mentor alien yang selama ini melekat pada Power Rangers sendiri. Pink bukanlah warna favorit Vida, Power Rangers Mystic Force. Seperti yang kita ketahui, bahwa Ranger Pink dalam season ini bukanlah tipikal gadis manis dan feminim seperti kesan yang selalu melekat pada warna merah muda tersebut. Sebab Vida adalah sosok gadis tomboy dan juga galak yang sangat bertolak belakang dengan warna yang ia sandang. Oleh sebab itu, Vida digambarkan sebagai Ranger Pink yang tidak menyukai warna Rangernya sendiri. Bahkan ia mengakui hal tersebut sejak awal momen perdananya berubah menjadi Pink Mystic Force Ranger. My favorite color, but trust me, it's not gonna be yours either. Wing power! Dan ejekan tersebut juga dilontarkan oleh Nick yang menyebut Vida sebagai Pinky saat tengah melakukan latihan balapan dengan sapu terbang mereka. Dan tebak saja, Vida tidak pernah senang diperlakukan seperti itu. Come on, Pinky! Try and keep up! No one calls me Pinky. Semuanya terjadi karena adanya perbedaan antara Magi Pink dan Mystic Pink, yakni Hoka Ozu yang ada di Magi Ranger yang digambarkan sebagai gadis feminim dan ceria, yang tentu saja berbeda jauh dengan Vida dari segi penokohan, bahkan sangat bertolak belakang, seolah Mystic Force mencoba mengejek karakter yang tidak sesuai dengan warna Rangernya. Kaos kaki bau, Power Rangers Operation Overdrive. Episode ke-18 ini merupakan salah satu yang terlucu dari semua yang ada pada season anniversary ke-15 Power Rangers ini. Sebab menceritakan bahwa Max sang Ranger merah yang terjebak dalam pengaruh kompas Feng Shui oleh monster dalam episode tersebut. Dan membuatnya selalu berada dalam kondisi yang memang sangat tidak beruntung. Oleh sebab itu, kelima kawan lainnya mencoba menolong Max dengan cara yang tidak biasa pula, yakni memberinya barang-barang keberuntungan pribadi milik para Rangers lainnya. Dan yang paling unik dan sedikit menjijikan mungkin adalah sepasang kaos kaki bau milik Ronnie Robinson sang Ranger kuning. Hal itu pun tetap dipakai meskipun diragukan awalnya oleh Mac. Bahkan ia sendiri mengatakan bahwa betapa baunya kaos kaki tersebut kepada Moltor dan para musuh lainnya. Lalu dibalas teguran oleh Ronnie yang seakan tidak terima dengan perkataan Mac. I'm okay. Calling on the luck of these smelly old socks. Hey, watch it! Jadi dalam kasus ini mereka tidak hanya mengejek konsep dalam episode tersebut, namun juga mengejek counterpart episode dari Bokanger sendiri. Sebab untuk versi Jepang tersebut, mereka punya konsep yang juga sama, hanya saja disesuaikan dengan jokes budaya barat. Penampilan Camille, Power Rangers Jungle Fury. Pada episode kedua Jungle Fury, ada momen pada adegan klimaks yang mengawali pertemuan Casey, Lily, dan Tio melawan pasukan Rinshi yang dipimpin oleh Camille.
di mana musuh wanita ini bisa memiliki wujud chameleon warrior dan juga berganti ke wujud manusia. Hal itu mungkin biasa saja di Super Sentai dan Power Rangers, sampai Lily sang Ranger kuning mengatakan hal seperti ini. A chameleon, so you can change your appearance at will. And that's the look you're going with? Funny. Ya, apa yang Lily katakan adalah hal yang sangat masuk akal. Sebab jika bisa berubah wujud menjadi manusia, kenapa Camille lebih memilih pakaian yang tidak casual seperti itu? Jadi seakan-akan mengejek konsep musuh setengah manusia yang selalu memiliki pakaian yang aneh, namun cenderung dianggap biasa ketika mereka berkeliling kota di hadapan orang-orang lainnya. Bahkan pada episode ke-11, Camille seolah menuruti saran dari Lily saat dirinya yang tengah berada di kota dan dihindari oleh orang-orang yang takut padanya, kemudian mencoba mengubah penampilannya seperti wanita biasa. Spandex, Power Rangers RPM. RPM memang punya segudang dialog lucu yang seolah menghina atau mengejek konsep Power Rangers yang ada selama ini, namun tetap dikemas dengan serapi dan seunik mungkin, sehingga tidak pernah ada yang merasa tersinggung dan cenderung menikmati dialog yang dimaksud. Seperti saat momen perdana Dylan menjadi Black Ranger, ia mengatakan kalau kostum Ranger tersebut hanyalah kain spandex warna-warni, kemudian dibalas dengan nada kesal oleh Dr. K. Because nothing says covert like bright red, yellow, and blue spandex. That is not spandex! Hal yang sama pun dilontarkan oleh Ziggy yang mempertanyakan soal spandex tersebut. Dan tentu saja berujung pada Ziggy yang harus dihukum membersihkan markas. Ia pun pernah memarahi seorang anak saat acara sesi tanya jawab, yang sekali lagi mempertanyakan soal kostum tersebut. Could you please tell me, where do you get your spandex? That is not spandex! Hal itu seolah ejekan bagi Power Rangers yang merupakan pahlawan super namun tetap memakai pakaian ketat warna-warni. Dan tebak saja, material kostum Power Rangers dan Super Sentai memang terbuat dari spandex. Namun istilah itu menjadi tabu kalau disebutkan di depan Dr. K. Patung Tiki, Power Rangers Mega Force. Dalam season anniversary ke-20 Power Rangers ini, kita punya mentor yang dikonsepkan sama seperti Zordon, namun bukan berbentuk kepala melayang dalam sebuah tabung raksasa, melainkan diambil dari bentuk morpher milik para Rangers sendiri, yakni Gosei. Dan ketika para Rangers pertama kali dipanggil masuk ke dalam command center, seperti biasa, tidak ada satupun yang awalnya langsung percaya dengan perkataan dari makhluk aneh semacam itu. Dan sontak saja Jack mengejek Gosei bahwa ia mirip sekali dengan gambar yang ada di kaos Hawaii milik ayahnya sendiri. Whoever you are, you look like something on one of my dad's Hawaiian shirts. Begitu juga ketika Gosei mulai bicara soal musuh yang harus mereka hadapi. Dan dibalas lagi dengan ejekan oleh Jack bahwa patung Tiki raksasa yang bisa bicara kini malah berkata soal alien. A giant talking Tiki and now aliens? You gotta be kidding me. Hal itu menjadi sangat lucu, sebab seakan-akan mengejek konsep mentor makhluk asing yang dianggap mirip dengan patung Tiki khas Kepulauan Hawaii. Sebab Gosei memang didesain berdasarkan Gosei Morpher atau Tensouder dari counterpart versi Jepangnya. Terlalu lelah untuk menghina Power Rangers Dino Supercharge. Pada episode ketiga Dino Supercharge, mereka dihadapi dengan monster yang bisa membuat sebuah bantal yang mampu membuat siapapun tertidur dan menjadi hilang kesadaran. Dan kondisi yang dianggap berbahaya tersebut memaksa semua anggota Rangers harus begadang agar tidak terpengaruh dari efek dari mimpi buruk tersebut. Sampai pada adegan pertempurannya melawan pasukan Vivix, para Rangers harus terpaksa mengalahkan mereka dalam keadaan letih dan ngantuk akibat begadang semalaman. Hal itu tentu saja membuat mereka bertarung dengan sempoyongan. Bahkan Riley sang Ranger hijau yang biasanya semangat, kini menjadi lesu dan tidak kuat untuk mengejek musuhnya sendiri. I'll destroy you! Oh, I'm too tired for insults. Hal itu seakan seperti sebuah ejekan terhadap konsep dubbing dalam adegan action Power Rangers, yang selalu diisi dengan dialog-dialog, seakan mereka bisa bertarung sambil berbicara, bahkan tanpa ngos-ngosan. Padahal tentu saja, hal itu tidak mungkin dilakukan pada dunia nyata. Sekian ulasan dari Tokuvex Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silakan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata salam Tokuvex Indonesia.